Sebuah negeri yang begitu elok dan permai dengan nyanyian alamnya. Sebuah tempat yang damai dengan keanekaragaman yang melebur menjadi satu. Perbedaan yang ada tidak membuatmu terpecah belah, namun semua justru semakin memperkuat kesatuan dan persatuan kita. Engkau adalah negeri, engkau adalah kebanggaanku. Tidak akan pernah sedikit pun aku rela dirimu direnggut siapapun. Aku, putra-putri negeri ini, senantiasa korban sepenuh jiwa dan raga, hanya untukmu, untuk negeriku, tanah airku tercinta. Hamparan sawah terbentang luas, betapa indah tak terbatas. Burung-burung mulai bernyanyi, memecah desa yang sangat sunyi. Para petani berjalan kaki, pergi ke sawah mencari rezeki. Emak-emak rela bangun pagi-pagi, membawa dagangan untuk ditawarkan kepada orang-orang di pasar. Hiruk pikuk masyarakat negeri ini yang mencari rezeki di setiap lini. Kehidupan di pedesaan yang tenang dan asri memang tak pernah menawarkan kehidupan yang serba lengkap. Namun kehidupan yang sederhana itu justru membuat diri kita mampu. Gotong royong, kerja bakti, saling membantu sesama adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat di pedesaan. Hampir-hampir tak ada jarak dan tak ada yang bisa memisahkan antara satu orang dengan yang lainnya. Hidup berdampingan, nyaman, toto, titi, tentrem, gemah ripah loh jinawi. Anak-anak riang melompat-lompat dan berlari-larian, bercanda dan bersukaria. Banyak kisah yang sudah terlewati. Saat memandang cakrawala di kejauhan, malam ini begitu menerawang. Bersama langit yang termuram, bagaikan Laswardi tak kunjung terang. Jangan sampai kau merasa terlena dengan kehidupan yang fana. Roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Suatu ketika akan datang sebuah luka, dan kau harus pasang kuda-kuda. Hidup butuh perjuangan, dimana kau tak bisa hanya berpangku tangan, namun harus berani mengambil keputusan. Pada akhir tahun 1824, sosok makhluk keji itu datang. Sosok itu muncul dengan mantel besinya, menghancurkan semua yang ada di depannya.
Kau berniat membangun jalan membujur hingga makam leluhur kami, kau gusur. Itulah yang membuat sosok pasukan putih muncul untuk melawan penjajahan Belanda. Pasukan itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, pahlawan dari Kesultanan Ngayogyakarta. Pangeran Diponegoro beserta pasukannya dengan semangat jiwa dan raga yang berapi-api berusaha untuk melawan penjajahan dari negeri ini. Perang Belanda melawan Pangeran Diponegoro merupakan pertempuran yang sangat luar biasa. Kegigihan Pangeran Diponegoro membuat pasukan Belanda kewalahan. Namun karena kelicikan Belanda dengan segala caranya mampu memojokkan Pangeran Diponegoro. 5 langkah lagi pasukan Belanda akan mengalahkan pahlawan kita. Apakah kita hanya diam saja? 4 langkah lagi. Apakah kita hanya menonton saja? 3 langkah lagi. Apakah kita hanya duduk saja? 2 langkah lagi. Ayo, sebelum langkah kelima, kita pemuda
kami jaga seperti apa yang tersirat dalam teks Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih